Selamat pagi semuanya, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Misha Kristiani Syagian, NPM 2017011075 dari Fakultas MIPA jurusan Kimia kelas A. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi Pancasila yang berjudul Pancasila sebagai Sistem Filsafat. Jadi materi yang akan saya jelaskan kali ini adalah mengenai Pancasila sebagai sistem filsafat. Nah, di dalam materi ini kita akan mempelajari 4 subbab, yaitu pengertian filsafat, Pancasila sebagai sistem, kesatuan sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem filsafat, dan nilai-nilai Pancasila menjadi dasar dan arah keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang pertama, pengertian filsafat. Filsafat diambil dari bahasa Yunani, yaitu philosophia. Philo artinya cinta, sophia artinya kebijakan. Jadi, filsafat artinya cinta kebijakan. Kemudian ada 3 hal yang mendorong manusia untuk berfilsafat, yaitu yang pertama, keheranan. Setiap manusia memiliki rasa heran. Nah, rasa heran itu yang akan mendorong kita untuk menyelidiki hal tersebut. Yang kedua, kesangsian. Sikap ini sangat berguna untuk menemukan titik pangkal yang kemudian tidak disangsikan lagi. Ketiga, ada kesadaran akan keterbatasan. Manusia menyadari bahwa dirinya sangat kecil dan lemah, terutama bila dibandingkan dengan alam sekelilingnya. Filsafat sebagai kegiatan olah pikir manusia menyelidik objek yang tidak terbatas, yang ditinjau dari sudut isi atau substansinya dapat dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama, objek material filsafat. Nah, objek material filsafat ini mencakup segala sesuatu baik yang bersifat material, konkret seperti manusia, alam, benda, binatang, dan lain-lainnya. Yang kedua, ada objek formal filsafat, yaitu cara memandang suatu peneliti terhadap objek material tersebut. Terdapat macam sudut pandang filsafat yang merupakan cabang filsafat. Adapun cabang filsafat yang pokok adalah yang pertama, metafisika, yaitu membahas tentang hal-hal yang bereksistensi di balik fisis yang meliputi bidang ontologi dan kosmologi. Yang kedua, ada epistemologi, yaitu pikiran-pikiran dengan hakikat pengetahuan atau kebenaran. Yang ketiga, ada metodologi, yaitu ilmu yang membicarakan cara atau jalan untuk memperoleh pengetahuan. Yang keempat, ada logika, yaitu memberikan tentang aturan-aturan berpikir agar dapat mengambil kesimpulan dengan benar. Yang kelima, ada etika, yaitu membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan tingkah laku manusia tentang baik buruknya. Kemudian ada aliran-aliran filsafat. Yang pertama, ada aliran materialisme, yaitu mengajarkan bahwa hakikat realitas kesemestaan, termasuk makhluk hidup dan manusia, ialah materi. Yang kedua, ada aliran idealisme atau spiritualisme, yaitu mengajarkan bahwa ide dan spirit manusia yang menentukan hidup dan pengertian manusia. Kemudian ada aliran realisme, yaitu panduan benda dengan yang non-materi. Kemudian realitas ini adalah sintetis antara jasmania rohania, materi dan non-materi. Kemudian Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, ada Pancasila sebagai jati diri bangsa Indonesia, yang dimana nilai-nilai dalam Pancasila sudah ada dalam dan lama di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian ada yang kedua, rumusan kesatuan sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem. Sistem adalah suatu kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan,
saling bekerja sama untuk satu tujuan tertentu dengan secara keseluruhan, merupakan suatu kesatuan yang utuh. Kemudian ada ciri-ciri sistem. Yang pertama, suatu kesatuan bagian-bagian. Yang kedua, bagian-bagian tersebut mempunyai fungsi sendiri-sendiri. Yang ketiga, saling berhubungan dan saling ketergantungan. Kemudian yang ketiga, ada susunan kesatuan sila-sila Pancasila yang bersifat organis, yaitu isi sila Pancasila pada hakikatnya merupakan suatu kesatuan peradaban dalam arti setiap sila merupakan unsur atau bagian yang mutlak dari kesatuan Pancasila. Yang keempat, ada susunan kesatuan yang bersifat hierarkis dan berbentuk piramidal. Susunan sila-sila Pancasila menunjukkan suatu rangkaian tingkatan luas dan isi sifatnya dari sila-sila sebelumnya atau di atasnya. Dengan demikian, dasar susunan sila-sila Pancasila merupakan ikatan yang kuat pada setiap silanya, sehingga secara keseluruhan Pancasila merupakan suatu keseluruhan yang bulat. Kemudian yang terakhir ada rumusan hubungan kesatuan sila-sila Pancasila yang saling mengisi dan saling mengkualifikasi. Setiap sila terkandung nilai keempat sila lainnya. Dengan kata lain, dalam setiap sila Pancasila senantiasa dikualifikasi oleh keempat sila lainnya. Kemudian ada kesatuan sila Pancasila sebagai suatu sistem filsafat. Yang pertama ada aspek ontologis, yaitu bidang filsafat yang menyelidiki makna yang ada. Kemudian ada aspek epistemologi, yaitu cabang filsafat yang menyelidiki asal, syarat, susunan, metode, dan validitas ilmu pengetahuan. Kemudian Pancasila sebagai suatu sistem filsafat pada hakikatnya adalah suatu sistem pengetahuan, di mana suatu sistem cita-cita atau keyakinan sehingga telah menjelma menjadi ideologi, yaitu ada logos atau rasionalitas atau penalaran, ada patos atau penghayatan, ada etos atau kesusilaan. Yang ketiga ada aspek aksiologi yang mempunyai arti nilai, manfaat, pikiran, atau ilmu atau teori. Di dalam aspek aksiologi ini menyelidiki tingkah laku moral, ekspresi etika, dan sosial politik yang berwujud ideologi. Kemudian ada nilai-nilai Pancasila menjadi dasar dan arah keseimbangan antara hak dan kewajiban. Nilai-nilai Pancasila akan terkandung beberapa hubungan manusia yang melahirkan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang pertama ada hubungan vertikal. Yang kedua ada hubungan horizontal. Dan yang ketiga ada hubungan alamiah. Kemudian kesimpulan yang dapat kita ambil dari filsafat Pancasila adalah Pancasila memberikan jawaban yang mendasar dan menyeluruh atas masalah-masalah ajasi filsafat tentang negara Indonesia. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih.